Jadi NU adalah orang tua kita. Pertemuan kita hari ini di Syafa'atul Tulab melebihi ekspektasi pengurus pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia. Ini akan jadi laporan yang sungguh luar biasa. Ini sudah layak dengan jumlah sekarang ini saja. Sudah layak kita menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas saya, kata Nabi, secara sengaja, maka silakan dia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di neraka. Tapi hari ini hadis ini menemukan momentumnya. Barang siapa yang berdusta menyebut dirinya cucu Nabi, silahkan menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di neraka. Kita hanya menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Para alimil ulama, para masyayikh, saking banyaknya tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Nanti kalau saya sebutkan jadi pembawa acara lagi nantinya, Pak. Satu persatu mohon maaf. Semoga beliau-beliau semua mendapatkan tambahan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Khususnya sahibul bait Abah Kiai Haji Gusairi Abrar yang ganteng banget. Ganteng tapi istri cuman satu. Oh, cukup satu yang gini. Ngapura gini punya ngapura gini. Ganteng, bukannya kalau kita lihat bercahaya. Selanjutnya segenap pengurus PWNU Sumatera Selatan, kemudian jajaran pengurus baik Suriah maupun Tanfiziyah Kabupaten Ogan Ilir dan sekitarnya, calon-calon pejuang Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Baik, tidak berpanjang mukaddimah, perkenalkan kula niki asmane Suparman Abdul Karim. Asmone Suparman namun senes tiang Jawi. Saya ini bapak saya asli Komering, jadi kampung Surabaya. Kampung Surabaya itu kecamatan Buai Madang kalau tidak salah ya. Kampung Surabaya kecamatan Buai Madang, Ogan Komering Ulu. Jadi dia tidak masuk Oku Timur kalau tidak salah, tapi masuk Oku Induk. Tapi masuknya kalau balik dusun Mulang Tiuh, orang Komering kan sama dengan Lampung. Mulang Tiuh itu lewat Simpang Batu Marta. Mbah Yai Imam Syafi'i di sana ya. Sedangkan ibu saya dari dusun Saung Nage, kecamatan Peninjauan, Mbah Yai Muhyiddin, kecamatan, bahkan kakak saya itu ternyata murid beliau ternyata. Kakang saya yang namanya Tamin itu. Cuman pusing kawin lagi soalnya dia. Jangan-jangan Mbah Yai Muhyiddin yang ngajarin dia, makanya kawin lagi. Jadi saya ini dari Lampung tapi asli dari Ogan Komering Ulu. Bapak Jolma Komering, cuman bahasa Komeringnya cuti-cuti. Mak Pandai, kalau orang Lampung nyebutnya Mak Pandai, kalau orang Komering Mak Pacak nyebutnya. Tapi kalau bahasa Ogan, saya ceramah bisa 100% bahasa Ogan, Pak, bisa. Orang Ogan itu dikatakan calak, dek dengulukan alam, dikatakan bangu, dek kena kenda uhang. Ini hanya orang Ogan yang tahu terjemahannya. Yang bukan Ogan nggak perlu tahu, nggak enak terjemahannya.
Jadi memang darah asli Sumatera Selatan Bapak Ibu. Nah, di awal hendak saya sampaikan sebelum amanah dari Syarif Abbas, hendak saya sampaikan bahwasanya pertemuan kita hari ini di Syafa'atul Tulab melebihi ekspektasi pengurus pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia. Ini akan jadi laporan yang sungguh luar biasa. Lampung saja ketika pembentukan yang jauh Pak, hanya sekitar 5% dari jumlah yang ada di sini. Saya juga ngiranya tadi itu rembuk biasalah. Ternyata ini sungguh luar biasa, dan jumlah sebanyak ini dan dengan jumlah kedatangan masyayikh terbanyak ini. Pertemuan di Banten saja kiainya nggak sebanyak di sini. Dengan pertemuan jumlah kiai terbanyak, gus terbanyak, betul-betul representatif dari para aktivis pondok pesantren. Ini sudah layak dengan jumlah sekarang ini saja, sudah layak kita menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi salam kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Semoga panjenengan bisa hadir ke Sumatera Selatan untuk debat dan diskusi. Kalau kata beliau 3 jam dijabani Pak, yang penting dialog. Beliau menyarankan agar jangan mengundang beliau untuk pengajian akbar, karena yang hadir kalau pengajian akbar banyak orang awam, nggak ngerti. Tapi kalau begini beliau senang, bukan main. Nggak perlu AC, gini aja jadilah. Walaupun pakai pisau, nggak bisa ngerokok soalnya. Pokoknya nanti kita kontak-kontakan saja. Yai Imad siap hadir. Yang nggak usah muluk-muluk, kita aja yang sekarang ini hadir lagi di forum ini. Yai Imad hadir dan menjelaskan penelitian beliau. Kalau bisa lengkap paket dengan Profesor Sugeng ahli DNA-nya. Profesor Sugeng juga siap hadir, tepuk tangan. Jadi saya mewakili pengurus pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia, yakni Kiai Haji Muhammad Abbas bin Yakhsi Al-Husaini bin Romo Kiai Haji Fuad Hashim beserta segenap kesepuhan pusat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para masyayikh, para kiai, semua pejuang Wali Songo yang ada di Sumatera Selatan. Ini pesan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatal ahlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnatal ahlas. Para sahabat bertanya, wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah ahlas ya Rasulullah? Nabi menjawab, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah peperangan dan pelarian, di mana umatku ini dikejar-kejar, dijajah, diperbudak, dan itu hampir dialami semua umat Nabi seantero dunia internasional. Coba kita lihat, negara mana Pak yang gak dijajah? Negara muslim mana yang tidak teraniaya, jadi pelarian dan diperbudak? Dan yang paling kesuwen, yang paling lama itu Indonesia, 3,5 abad diperbudak, dianiaya, disiksa, diusir dan diungsikan. Ada yang sampai Suriname. Makanya orang Suriname pinter bahasa Jawa. Oh, orang Jawa ternyata. Itulah mengapa orang Jawa bukan cuma ada di Ogan Ilir, bukan cuma ada di Oku, ternyata sampai Suriname Pak orang Jawa itu. Karena ngapa? Karena penjajahan, fitnatul ahlas tadi itu. Nah, Nabi sudah
mensinyalir kalau bahasa kerennya, karena Nabi bukan tukang ramal. Nabi itu mengkonfirmasi ini bakal terjadi dan benar-benar terjadi. Di mana kita di zaman penjajahan sebagai bangsa Indonesia, itu tentunya kita sadari zaman pasca Wali Songo. Wali Songo itu berdakwah dan mengislamisasikan Indonesia dari tahun 1400 Masehi hingga tahun 1500 Masehi. Jadi kalau ada yang mengklaim Indonesia ini kalau tanpa Habib masih nyembah berhala, bohong. Wong Habib datangnya tahun 1800 ke sini, itu pun yang ngangkut londo, Pak. Sedangkan Wali Songo datang berdakwah ke Indonesia. Pasca Wali Songo, Indonesia dijajah oleh Belanda. Penjajahan yang sangat lama sekali. Sebagai bangsa terjajah, kita ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling bahu membahu satu sama lainnya. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, ing ngarso sun tulodo, ing madyo mangun kerso, tutwuri handayan. Tapi tiba-tiba di zaman modern, Bapak Ibu, kita lihat sekarang ini semua itu berubah. Ing ngarso numpuk bondo, orang sudah berpikir memperkaya diri. Ing madyo mangan konco, temen dimakan. Tutwuri golek rai, ujung-ujungnya cari muka, menjadi duri dalam daging, menjegal kawan seiring, menjadi bara dalam sekam. Nah, jangan sampai kita sedemikian rupa. Perjuangan Wali Songo Indonesia didirikan bukan untuk sikut-sikutan, bukan untuk saling menjatuhkan. Ada kiai yang tanya sama saya, Kiai minta informasinya, kami mau mendirikan organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia, PWI dan Laskar Sabilillah. Kira-kira bagaimana cara mendapatkan aliran dana dari pusat? Mapas, pikir saya. Kalau orang Lampung nyebutnya mapas, Pak. Waduh. Ngapunten nggih, kata saya, ini biaya dari kita masing-masing. Jadi saya itu, kata saya, mengadakan berbagai macam kegiatan bentuk di kabupaten, ongkos sendiri, biaya keluar dari kantong sendiri. Waduh, kata dia, kalau gitu nggak jadi saya, kata dia. Makanya saya cuma ngasih kabar ini, yang bakal menjadi ketua PWI Sumatera Selatan harus siap takor. Kalau melarak jangan, Pak, jangan, susah nantinya. Maka dari pengorbanan kita sendiri, maka perlu yang namanya saling menguatkan. Dan kadang-kadang, Pak, begitu kita tarikin nyetor KTA, kan buat KTA itu 150.000, merotoli kader kita. Mosok masuk PWI balas bayar 150.000, katanya. Nah, ini kenyataan, ini fakta. Artinya kita organisasi perjuangan. Selanjutnya saya tambahkan tumma fitnatu sarra, lalu kata dawuh Kanjeng Nabi, muncul fitnah sarra, dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarra ini dakhanuha, fitnahnya, asapnya, gegernya akan keluar min tahti qodama, akan keluar dari bawah dua telapak kaki, rajulin min ahli baiti, laki-laki dari ahlul bait. Makanya kalau kata Gus Zaini, min di sini litabginil jins, berarti Ustadz Suparman katanya sepakat kalau habaib itu cucu Nabi. Ya nggak begitu maksudnya. Artinya cucu Nabi sekalipun kalau provokasi nggak diaku oleh Nabi, apalagi cuman ngaku-ngaku. Laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, yaz'umu annahu minni wa laisa minni, dia ngaku-ngaku keturunanku, kata Nabi,
padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, sesungguhnya semata-mata wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Hadis yang kedua, manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang mengklaim dirinya adalah keturunan dari suatu kaum, nasab tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan bagian dari nasab itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia ngapling tempat yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas saya, kata Nabi, secara sengaja, maka silahkan dia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di neraka. Ini kalau orang Wahabi, Pak, menyebutnya ini selalu larinya ke bid'ah, tapi hari ini hadis ini menemukan momentumnya. Barang siapa yang berdusta menyebut dirinya cucu Nabi. Jadi ini berdusta, kedustaan yang disandarkan kepada Nabi. Barang siapa yang melakukan kedustaan yang disandarkan kepada Nabi, baik mengaku ini perkataan Nabi atau mengaku nasabnya adalah bagian dari nasab Nabi, silahkan menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di neraka. Jadi artinya memang jihad menegaskan tidak sembarang orang boleh ngaku-ngaku kalau tidak menunjukkan bukti. Ini adalah jihad yang telah ditegaskan oleh Nabi itu sendiri. Ini poin pertama. Yang kedua, para yai, para masayikh rahimakumullah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bil Yaksi MA, beliau adalah putrane Romo Kiai Haji Fuad Hashim, atau yang kita kenal sebagai putune Mbah Abbas Abdul Jamil, Panglima Laskar Hizbullah perang melawan sekutu di Surabaya. Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari memerintahkan tidak boleh mengangkat senjata sebelum Mbah Abbas Buntet hadir. Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari secara khusus mengangkat beliau sebagai panglima tempur Laskar Hizbullah, dan Mbah Abbas Buntet berwasiat, nanti putuku harus ada yang bernama Abbas. Ternyata semua putu beliau yang diberi nama Abbas sakit semua hingga hampir meninggal dunia karena nggak kuat punya nama itu. Maka Mbah Fuad Hashim nggak mau ngasih nama putra-putranya Abbas, diberi namalah Muhammad Bil Yaksi. Ternyata dapat teguran langsung, mimpi, diperintahkan untuk diberi nama Abbas, maka namanya digenapkan menjadi Muhammad Abbas Bil Yaksi. Kalau mbah beliau, Mbah Abbas Buntet, selaku pahlawan nasional, adalah panglima tertinggi Laskar Hizbullah, hari ini Gus Abbas Buntet atau Syarif Abbas Buntet adalah panglima tertinggi Laskar Sabilillah. Ini yang mesti kita paham. Nah, beliau bersama beberapa tokoh mendirikan organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, yakni tanggal dan tempat berdiri 29 Agustus 2023 Masehi, 12 Safar 1445 Hijriah. Belum nyampe setahun ya, Pak. Jadi PWI Laskar Sabilillah niki belum sampai setahun. Di Buntet, buntet napa buntet? Kalau orang Sumatera buntet nyebutnya. Kalau orang Jawa buntet kan. Jadi logat itu nggak bisa hilang, Pak. Kalau saya buntet, oh buntet ternyata. Di Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Dan baru mukernas pertama di Bekasi beberapa waktu yang lalu.
berapa? 7 dan 8 Maret 2024, pasca pemilu. Berarti pasca pemilu kemarin kita Mukernas di Bekasi, yang juga ada perwakilan dari Sumatera Selatan, Kiai Muhyiddin, Kiai Mu'arif juga hadir pada kesempatan itu. Kemudian yang berikutnya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita sedang penyempurnaan, dan insya Allah versi sempurnanya sudah selesai. Selain yang kita kenal Gus Abbas Buntet, kita juga punya kasepuhan, yakni Abuya Muhtadidin Yati Cidahu, termasuk juga Mbah Halwani Nawawi Purworejo, dan beberapa kesepuhan yang lainnya, termasuk masyayikh di Nahdlatul Ulama. Kemudian juga ada ulama kita, yakni Romo Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Imad diberikan kesempatan seluas-luasnya dan selonggar-longgarnya untuk mengkaji dan mendalami nasab. Beliau tidak boleh disibukkan dengan organisasi. Beliau tadinya sudah tekad tidak akan keluar pondok, khusus ngaji. Tapi gara-gara tesis beliau, mau tidak mau beliau harus keliling Indonesia. Kemanapun beliau diminta, karena tanggung jawab beliau secara keilmuan, beliau nggak diongkosi juga nggak apa-apa. Tapi kalau Kiai Imad datang ke Syafaatul Tulab tidak diongkosi, kebangetan itu. Kebangetan kiainya ya, itu kebangetan itu, betul, saking tanggung jawabnya. Jadi jangan mikir kira-kira sanggupnya pinten, bisarohnya berapa. Beliau tanggung jawab intelektual. Dan di pondok pesantren beliau sudah ada 21 badal yang siap membadal beliau ngajar di pondok. Jadi santri-santri beliau tidak akan terbengkalai. 21 badal ini sudah beliau benar-benar siapkan dan digaransi. Jadi ketika beliau keliling, santri-santri di pondok tetap aman semua. Nah, kemudian yang berikutnya secara sederhana saya sampaikan, apa sih perjuangan Wali Songo Indonesia? Spirit perjuangan PWI dan Laskar Sabilillah. Pertama, meneladani dakwah Wali Songo, implementasi dakwah nubuah di Nusantara. Kalau kita baca sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik nggih, beliau ada, mengapa beliau diikuti? Karena beliau menghapuskan sistem kasta di Indonesia, yang waktu itu Indonesia masih berkasta-kasta. Tiba-tiba di zaman 2024 ada yang ngaku cucu Nabi tapi menciptakan kasta baru. Kita simak dakwah Sunan Derajat. Saya ingat betul tuh, menehona teken marang wong kang wuto, menehono busana meneh ulang lagi nggih, menehono tekan marang wong kang wuto, menehono pangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wudo, menehono pangiupan, menehono pangiupan marang wong kang kudanan. Artinya dakwah dzurriyyat Nabi itu begitu, bukan dawir, bukan malak-malakin kiai, apalagi ngancem-ngancem umat, nakut-nakuti meden-medeni. Dakwah ahlul bait Nabi itu tangan di atas, bukan tangan di bawah. Jadi kalau ada yang ngaku cucu Nabi, kita punya utang dibayari, pondok kita dibangun sampai selesai, santri kita sahriyahnya dibayari, apalagi Pak, kita bujang tua dikasih istri cantik misalnya Pak, umpama ini kita susah makan dikasih beras, walaupun cucu palsu nggak apa-apa, anggap aja cucu Nabi itulah, minimal Nabi Adam pokoknya. Tapi ini ngaku cucu Nabi tapi malah dawir Pak, nakut-nakuti. Ini yang kita hindari. Jadi pertama, meneladani dakwah Wali Songo, implementasi dakwah nubuah di Nusantara. Dua,
menjaga kemuliaan sejarah dan dzurriyyat Wali Songo. Karena begini, ya tadi seperti ada klaim yang mengatakan kalau tanpa habaib Indonesia masih nyembah berhala, hilang semua jasa Wali Songo. Apalagi begini, dulu mereka mengatakan keturunan Wali Songo itu tidak ada, sudah putus semua. Mereka terang-terangan mengatakan begitu dan mengabaikan Wali Songo. Setiap dzurriyyat Wali Songo mau bertemu Robitoh sulit sekali, Pak. Mereka abaikan begitu saja. Belakangan mereka mengklaim, hari ini mereka mengklaim Wali Songo itu habaib juga. Ini masalah itu. Nah, kita sebagai santri Wali Songo, kalau saya ini ngomong begini enak, Pak. Saya ini bukan dzurriyyat Wali Songo. Jadi sekali lagi kita ini santrinya Wali Songo lah. Kita saking takzim dan kita menghargai Wali Songo, kita menjaga sejarahnya, jangan sampai dibelokkan dan disimpangkan, dan menjaga kemuliaan dzurriyyat Wali Songo. Makanya kita di PWI harus bekerja sama dengan Naat, karena PWI Laskar Sabilillah tidak mengisbat nasab siapapun. Kita tidak mengisbat nasab, kita hanya menjaga kemuliaan. Jadi sebetulnya yang kita jaga itu Naat. Makanya Naat harus sayang sama PWI Laskar Sabilillah ini, karena yang kita jaga itu Naat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menjaga kemuliaan ulama Nusantara dan kehormatan pribumi Nusantara. Belakangan ini kok banyak kiai yang dipalaki dan dikamplengi, ya Pak. Kadang-kadang saya nggak tega betul. Kiai-kiai dipandang palanya, digampar mukanya. Ada Gus yang disepak pakai sendal itu ya, yang ditampol pakai sendal. Dan warga-warga pribumi yang terakhir itu peristiwanya di Lampung, yang di Menggala, Lubis yang dipersekusi ya, sama di Bekasi yang terbaru. Dia hanya posting tesis Kiai Imad, digeruduk dan dipukuli itu, kalau tidak salah sedang menggendong anaknya itu, sedang gendong anaknya. Nah, mengapa mereka lakukan itu? Karena yang dipersekusi biasanya orang yang sendiri, dia nggak punya pasukan, nggak punya teman. Makanya kalau sudah gabung PWI Laskar Sabilillah, nggak ada yang berani Pak persekusi, nggak ada, karena dia tahu sudah ada pasukannya. Walaupun yang kita bela bukan cuma anggota PWI, bukan cuma kader Laskar Sabilillah, semua yang dipersekusi walaupun bukan kader kita, kita akan bela. Kemudian yang keempat, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ulangi, menjaga kemuliaan. Ingat, bukan menjaga kesucian. Yang menjaga kesucian itu Gusti Allah, Pak. Kalau kita nggak sanggup, kita hanya menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, saya sederhanakan, dari orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Makanya kita mendukung penuh tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Siapapun yang ngaku cucu Nabi wajib menunjukkan bukti dan mengkonfirmasi benarkah dia keturunan Nabi. Terakhir, yang kelima, mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan setia kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatul ulama. Jadi di poin kelima ini saya garis bawahi kalimat pangkalnya, menjaga keutuhan NKRI. Kita ini mujahid NKRI, setia kepada negara. Termasuk PWI ini sudah berkomitmen memberantas terorisme dan radikalisme. Kita bekerja sama dengan negara untuk program kontra ideologi, kontra narasi, dan kontra radikalisme terorisme, serta setia kepada madhab aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdlatul ulama. Jadi sampai-sampai Gus Abbas nggak mau an-nahdiyah, pengennya ala nahdlatul ulama, jamiyahnya yang disebutkan Pak. Saking kita nggak boleh berbenturan dengan NU. Seandainya kejadian kayak kemarin, Kiai Fahru Razi ngaku sebagai ketua PBNU, terus ngantem Kiai Imad. Kalau kita ingin mengkritik Kiai Fahru Razi, kritik Kiai Fahru Razinya, jangan PBNU-nya, karena NU adalah orang tua kita. Dawuh Mbah Yai Kusairi Abror, ngelawan NU pasti hancur.
Jadi jangan sampai nanti ada kader PWI terprovokasi, Laskar benturan sama Banser, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh benturan sama Pagar Nusa, nggak boleh. Makanya di Lampung Laskar Sabilillah itu anggotanya ya Banser, Pagar Nusa, PSHT, Kerasakti, TTKKDH gitu. Jadi NU adalah orang tua kita. Seandainya ada orang-orang yang mengatasnamakan NU lalu kemudian mengkritik, merendahkan PWI dan Laskar Sabilillah, pilih diam. Yang kita jawab adalah jenis kritikannya apa, jangan dibenturkan dengan NU-nya. Kita tetap setia. Makanya di semua acara PWI termasuk pelantikan kita terus mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan Mars Jalal Watan. Baik, demikian sebagai pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ngapura nggih, terakhir ini yang saya lupa malahan. Saya Bapak Ibu diperintahkan, ini yang prinsip malah lupa disampaikan, diperintahkan Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yaksi. Surat ini ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2024. Saya bacakan potongan saja. Maka dengan ini kami menugaskan kepada saudara Kiai Haji Suparman Abdul Karim untuk membentuk kepengurusan DPW Dewan Pengurus Wilayah atau PW Pengurus Wilayah PWI Laskar Sabilillah di wilayah berikut: 1 di Sumatera Selatan, 2 di Provinsi Jambi, 3 di Provinsi Bengkulu. Jadi saya ini bukan hanya di Sumatera Selatan, di Jambi dan Bengkulu juga ditugasi untuk memfasilitasi pembentukan. Dan perintah Syarif Abbas, saya tidak boleh mengintervensi sedikit pun. Makanya di grup WhatsApp saya nggak mau komentar, kecuali hanya bagi informasi sekedarnya, karena saya nggak mau dianggap mengintervensi. Walaupun saya warga keturunan asli Ogan Komering Ulu, namun saya sudah tinggal di Lampung, ber-KTP Lampung, dan sudah jadi ketua PWI di Lampung. Karena di Sumatera Selatan ini adalah kakaknya Lampung. Dulu kan tidak ada Lampung, Pak, adanya Sumatera Selatan kan. Jadi Lampung itu adiknya Sumatera Selatan. Maka dari itu Lampung tetap adiknya Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan banyak kiai. Ada kesepuhan saya itu Kiai Gerentam ya, di Muara Enim. Kiai Gerentam itu kesepuhan saya. Jadi ulama-ulama Lampung juga banyak lahir dari Sumatera Selatan. Jadi sekali lagi ingin saya sampaikan, ini bukan bentuk intervensi, karena Gus Abbas Buntet nggak mungkin datang ke sini, Pak, nggak sanggup waktunya. Tapi beliau akan hadir nanti ketika pelantikan pengurus wilayah PWI Sumatera Selatan. Beliau akan hadir dengan tim dari pusat, akan hadir nanti. Tepuk tangan lagi. Jadi kepada Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Billy Yaksi Al-Husaini, saya Suparman Abdul Karim beserta tuan rumah yakni Romo Kiai Haji Kusairi Abrar beserta para masyayikh, para kiai dan ulama di Sumatera Selatan menunggu kehadiran panjenengan di Sumatera Selatan guna mengukuhkan dan melantik pengurus wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI dan Laskar Sabilillah di Sumatera Selatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.